Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, sama-sama melaksanakan insyaallah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah, dan insyaallah kita termasuk orang istiqomah 5 waktu salat kita berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat pertama dan ayat yang kedua. Surat Al-Mulk ini Bapak Ibu yang dimuliakan terletak di juz 9. Kalau juz Amma, juz 30 orang menyebutnya dengan juz Amma. Kalau juz 29 orang menyebutnya juz Tabarak. Karena memang diawali sebab murni ayat dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa kata Allah di sini? Allah memuji diri Allah, Maha Suci Allah, biyadihil mulk, yang menguasai segala kerajaan. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini Allah berbicara kepada kita, dan Allah berbicara kepada kita memperkenalkan Allah bahwa Allah itu menguasai segala kerajaan. Dan Allah memakai kata-kata di sini tabarak itu kata-katanya dari berkah. Dan sudah sering mendoakan kepada kita, semoga Allah memberkatimu, semoga uang ini berkah, semoga hidup kita berkah. Yang berkah itu Bapak Ibu cukup, itu yang berkah, memadai, itu yang berkah. Kadang orang Bapak Ibu satu piring nasi tidak kenyang, ada satu piring nasi bisa mengenyangkan 3 orang. Nah, itu yang berkah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita bahwa Allah itu sumber keberkahan. Kemudian apa kata Allah di sini setelah Allah memperkenalkan bahwa Allah itu sumber keberkahan, Allah itu raja-raja. Kemudian Allah informasikan kepada kita wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia di atas segala sesuatu maha kuasa. Apapun dalam kuasa Allah, tidak ada satupun yang tidak bisa bagi Allah. Dan ini kekuatan betul bagi kita Bapak Ibu yang betul-betul bersandar kepada Allah, karena kita bersandar dengan yang maha kuat, maha diraja. Itu di ayat pertama. Di ayat kedua ini Bapak Ibu, apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayat, yang menjadikan, yang menciptakan al-maut. Jadi kematian itu Allah yang menciptakan Bapak Ibu. Kemudian menciptakan hidup. Untuk apa Allah menjadikan mati, menciptakan mati, kemudian menciptakan hidup? Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ini penting sekali kita pahami Bapak Ibu yang kami muliakan, karena kita semua yang hadir di masjid ini tidak ada satu orang pun di antara kita yang minta diciptakan.
Ibu bisa rasakan, ibu pernah minta, ya Allah, jadikan aku sebagai makhlukmu ya Allah, sebagai manusia ya Allah, sebagai laki-laki ya Allah, sebagai perempuan ya tidak. Bapak Ibu, betul-betul kuasa Allah yang menjadikan, menciptakan kita. Maka kita perlu tahu untuk apa Allah ciptakan kita, untuk apa Allah jadikan kita. Seperti kalau ada orang berkata Quraisy ya Bapak Ibu, ketika orang suruh hidupkan lampu ini, untuk apa hidupkan lampu ini? Untuk penerangan. Tapi ketika ada perintah menghidupkan sesuatu, ada fungsinya. Maka juga dengan kita, fungsi kita hidupkan itu untuk apa? Ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling ahsan? Siapa yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya, bukan yang paling banyak ibadahnya, tapi yang paling baik amalnya. Untuk itu kaum ini dengan memuliakan Rasulullah yang amal itu walaupun sedikit tapi langkah istiqamah lebih baik daripada amal banyak dari sekali kita kerja. Bercermin dengan ayat ini kalau mengajak diri kami dan ibu semua, mulai sekarang kita praktikkan dalam diri kita bahwa kita ke dunia ini untuk ahsanu amala. Tidak hanya sekedar ahsanu amala Bapak Ibu, kita tertanding ke muka bumi. Yang namanya ahsan itu tidak hanya ibadah Bapak Ibu. Ahsan itulah ibadah yang melahirkan akhlak. Dan kita bertanding di sini. Di antara kita yang di masjid ini, siapa yang paling baik ibadahnya sekaligus yang paling baik akhlaknya. Jadi Bapak Ibu, dengan suami kita, dengan istri kita, kita camkan dalam hati kita, saya pemenang, saya ahsanu amala. Ketika suami ditakdirkan Allah, suami kita tidak peduli dengan kita, sering marah-marah sama kita, saat itu sudah hadir, saya pemenangnya, saya ahsanu amala. Saya sabar dengan suami seperti itu karena kita hadir ke dunia itu tadi. Maka siapapun manusianya Bapak Ibu, kalau dia paham konsep hidup ini, dia pasti akan bahagia. Dia pasti tidak akan kecewa karena garansi dari Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu wala khaufun wala hum yahzanun. Tidak pernah sukacita dan tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena dia ingin menjadi manusia yang ahsanu amal. Rasakanlah Bapak Ibu, apakah kita sudah ahsanu amal? Apakah kita sebagai suami sudah menang dengan istri kita? Kita yang paling sabar, kita yang paling maaf, kita yang paling mengenal. Begitu juga sebagai orang tua dengan anak kita, apakah kita sudah ahsanu amal? Sudah menang dengan anak kita? Kita yang paling sabar, kita yang mampu menahan emosi. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat, apakah kita pemenangnya? Kita yang paling sabar, kita yang paling mengenal. Kalau itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, siapapun yang kenal dengan kita pasti simpati dengan kita Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan di sini, kunci ayat ini mengatakan wa huwa azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa. Jadi Allah jadikan kita tidak hasad jadi, dan ada konsekuensi kejadian kita itu surga dan neraka. Allah itu maha perkasa Bapak Ibu. Allah itu maha rahman betul, maha rahim betul. Allah juga sadidul iqab, bersangatan iqabnya, bersangatan azabnya. Maka kalau kita ingin selamat dari azab Allah dan iqab Allah, jadikan pribadi kita ahsanu amal. Kemudian Allah mengatakan Allah itu azizul ghafur, dan Allah itu maha pengampun. Mengenai ayat ini Bapak Ibu, fungsi kita di dunia ini menjadi manusia terbaik, yang paling baik amalnya. Marilah kita minta ampun kepada Allah, betul-betul minta ampun kepada Allah. Kemudian kita praktekkan dalam diri kita hari ini sampai Allah panggil kita, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Karena Rasulullah mengatakan manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kalau ingin banyak manfaat kita Bapak Ibu, banyak ilmu kita, tinggikan iman kita, sabar kita dalam bermuamalah dengan manusia, harus punya sikap sabar ini Bapak Ibu. Kalau tidak, apapun yang kita buat, kalau kita tidak sabar, pertama pahala, dua pahala, ketiga pahala, empat bisa dosa. Kalau kita berbuat sesuatu tidak dilandasi dengan kesabaran, maka apapun yang kita buat akan menimbulkan emosi. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang di hadapan kita
yang tidak sabar. Mudah-mudahan Allah jadikan itu semua ahsanul amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.